Tim nasional Uruguay dihuni oleh sejumlah pemain muda berkualitas termasuk Federico Valverde. Gelandang muda berusia 24 tahun ini diprediksi tampil bersinar pada perhelatan Piala Dunia Qatar yang akan datang. Hal ini nggak terlepas dari penampilan gemilangnya bersama Real Madrid di musim ini. Cetak Gol coba merangkum secerca harapan Federico Valverde bersama timnas Uruguay sebagai berikut. Gak bisa nonton Piala Dunia, gak guna nih. Hey, pakai Next Parabola aja. Kok nonton bola di HP? Pakai Next Parabola aja. Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja. Bisa ditonton di mana saja tanpa kuota internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Gagal tampil di Piala Dunia. Federico Valverde memulai debutnya di timnas Uruguay senior pada tahun 2017. Saat itu dia tampil di laga kualifikasi Piala Dunia 2018 di bawah asuhan sang pelatih Oscar Tabarez. Dalam kualifikasi itu, Tabarez langsung memainkan Valverde yang masih berusia 19 tahun. Bomber kelahiran Montevideo itu tampil selama 90 menit di laga debutnya menghadapi Paraguay. Nggak disangka-sangka dia pun langsung menyumbangkan 1 gol di laga debutnya tersebut. Walaupun cuma mencetak 1 gol, tapi penampilan Valverde di babak kualifikasi patut diacungi jempol. Pada akhirnya Tabarez pun sering memainkan sang gelandang di berbagai turnamen. Salah satunya dengan menurunkannya di 2 laga FIFA Matchday menghadapi Polandia dan Austria. Berkat penampilan apiknya itu, Valverde sempat masuk ke dalam skuad sementara Uruguay untuk Piala Dunia 2018. Namanya pun bersanding dengan sejumlah gelandang-gelandang berkualitas yang lainnya. Mulai dari Rodrigo Bentancur, Carlos Sanchez, Lucas Torreira, Matias Vecino, dan Nicolas Lodeiro. Sayangnya Valverde harus mengubur mimpinya untuk bisa tampil di Piala Dunia Rusia. Menurut data dari Transfermarkt, Valverde mengalami cedera 3 bulan sebelum Piala Dunia dimulai. Sejak saat itu namanya pun dicoret dari skuad utama tim nasional Uruguay asuhan Oscar Tabarez. Harapan baru timnas Uruguay. Tim nasional Uruguay nggak pernah kekurangan pemain-pemain berkualitas dari berbagai lininya. Salah satunya dengan memiliki penyerang mematikan yang berada di ujung tombak. Mulai dari Edinson Cavani sampai dengan Luis Suarez yang baru saja juara bersama Nacional Montevideo. Namun skuad La Celeste nggak bisa terus-menerus mengandalkan keduanya. Sebab mereka saat ini sudah mulai menua dan memasuki usia yang nggak lagi muda. Banyak yang menganggap kalau Uruguay di masa kini selalu gagal menurunkan talenta-talenta penyerang yang baru. Namun Federico Valverde datang dengan secerca harapan regenerasi penyerang timnas Uruguay. Nama Valverde sendiri mulai dikenal halayak banyak orang dalam 2 musim terakhirnya. Sebab bomber muda berusia 24 tahun tersebut tampil gemilang bersama Real Madrid. Di bawah tangan dingin Carlo Ancelotti, dia sukses membawa El Real meraih berbagai juara di musim lalu. Salah satunya dengan berhasil memulangkan trofi si kuping besar ke kota Madrid. Sementara itu di musim ini Valverde masih tampil konsisten dengan menjadi andalan Ancelotti. Menariknya pelatih asal Italia ini kerap mengubah posisi asli Valverde dengan menempati sektor sayap. Padahal Valverde sendiri berposisi asli sebagai gelandang tengah. Tetapi nggak disangka-sangka racikan Ancelotti itu sukses membuat Valverde semakin bersinar dan tajam. Kini dia pun sudah mengemas 8 gol dari 17 pertandingan yang sudah dia mainkan. Ancelotti pun yakin kalau Valverde bisa mencetak lebih dari 10 gol di musim ini. Don Carlo bahkan rela merobek sertifikat kepelatihan seandainya sang pemain nggak bisa menuntaskan misi tersebut. Sebelum ulasannya kita lanjut, tim Cetak Gol mau rekomendasikan yang namanya Next Parabola. Mereka terpilih sebagai official broadcaster Piala Dunia Qatar 2022 secara live dan eksklusif seluruh pertandingan. Ada 2 pilihan nih yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Pertama ada Next Parabola, TV satelit dengan receiver dan antena parabola yang cuma seukuran piring. Mereka janji bisa menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia dengan gambar berkualitas HD. Jadi gambarnya sudah pasti jernih ya. Nah, Next Parabola juga punya siaran olahraga lengkap seperti BRI Liga 1, Liga 2, Premier League, Liga Champions, Europa League, dan masih banyak lagi. Kedua, untuk nonton Piala Dunia, kamu juga bisa pakai Next Video. Kalau Next Video ini cocok untuk kamu yang punya koneksi internet lancar. Jadi ini tuh kolaborasi antara Next Parabola dan Video.
Next Video ini adalah receiver berbasis Android dan bisa nonton seluruh tayangan terupdate di aplikasi video. Paket berlangganan World Cup 2022 sudah bisa kamu beli sekarang. Bisa beli di official online store Next Parabola di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Atau bisa juga di aplikasi Next Parabola dan di toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Pemain tahan banting. Uruguay seakan beruntung memiliki pemain tangguh bernama Federico Valverde. Sebab mantan pemain Peñarol ini dikenal sebagai pemain yang tahan banting dan gak cengeng. Sebelumnya di akhir Oktober yang lalu Valverde mengalami cedera seusai laga kontra Sevilla. Hasilnya dia pun absen membela Real Madrid di laga menghadapi RB Leipzig di beberapa hari yang lalu. Menariknya saat Valverde absen, El Real seakan kehilangan sosok pemain di lini tengahnya. Benar saja pada laga itu Los Blancos tampil nggak terarah dan kerap membuang-buang peluang. Pada akhirnya Real Madrid pun harus menyerah dengan skor tipis 3-2. Kekalahan ini juga membuat El Real gagal menjaga rekor nggak terkalahkannya di musim ini. Berikutnya Valverde yang sempat cedera kembali tampil di laga menghadapi Glasgow Celtic. Dengan kembalinya sang gelandang membuat El Real mengakhiri laga dengan kemenangan telak 5-1. Pada laga itu Valverde tampil menggila dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Di laga terbarunya menghadapi Girona, dia turut mencetak 1 assist untuk gol dari Vinicius Junior. Membawa timnas Uruguay ke Piala Dunia. Tim nasional Uruguay memastikan 1 tiket ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Pada laga penentuannya, skuad La Celeste mengalahkan Peru lewat gol tunggal dari Georgian de Araceta di menit ke-42. Selama babak kualifikasi, Valverde memang bukanlah pemain yang paling menonjol. Namun gelandang Real Madrid itu bisa memainkan peran pentingnya sebagai gelandang tengah. Hasilnya dia selalu dimainkan sejak laga pertama menghadapi Peru. Berikutnya di laga menghadapi Bolivia, Valverde bahkan turut berkontribusi dengan menyumbangkan 1 gol. Sayangnya Valverde pun sempat absen selama 2 pertandingan karena mengalami cedera. Lagi-lagi tanpa kehadiran Valverde, Uruguay harus menyerah di tangan Argentina dan Bolivia. Setelah absen di 2 laga, Valverde kembali tampil di 4 laga secara berturut-turut. Menariknya saat Valverde tampil, Uruguay justru kerap menuai hasil yang positif. Di laga terakhir menghadapi Chile misalnya, Valverde turut menyumbangkan 1 gol di menit akhir pertandingan. Hasilnya Uruguay duduk di peringkat 3 klasemen bersama Brazil dan juga Argentina. Selama di kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL, Uruguay memang memenangkan 8 dari 12 pertandingan dan berhasil lolos setelah menempati peringkat 3 di bawah Brazil dan Argentina. Atas performa apiknya itu membuat pelatih timnas Uruguay yakni Diego Alonso memuji penampilan Valverde. Dia menyebut Valverde sebagai pemain yang selalu tampil konsisten. Selain itu, Alonso juga mengatakan kalau Valverde merupakan pemain yang serba bisa. Sebab mantan pemain dari Deportivo La Coruna itu bisa ditempatkan di berbagai posisi. Merasa tertantang. Posisi Federico Valverde di timnas Uruguay nggak tergantikan sejak tahun 2017 yang lalu. Saat itu pelatih Oscar Tabarez selalu memilihnya sebagai opsi utama di lini tengah. Pada Piala Dunia 2022, Valverde pun masih jadi pilihan utama Diego Alonso bersama Rodrigo Bentancur. Namun skuad La Celeste harus berjuang keras di Piala Dunia kali ini. Pasalnya timnas Uruguay akan bertemu dengan lawan yang sulit pada babak grup nanti. Skuad La Celeste tergabung di dalam grup H bersama Portugal, Ghana, dan Korea Selatan. Akan tetapi bagi Valverde itu bukanlah suatu masalah. Pasalnya dia justru merasa tertantang untuk membuktikan kekuatan skuad La Celeste di Piala Dunia nanti. Di sisi lain Valverde ingin menjadi idola di Real Madrid ataupun di tim nasional Uruguay. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah dengan membawa Uruguay memenangkan Piala Dunia. Penampilan apik Valverde di musim ini membuat dirinya kerap disandingkan dengan Steven Gerrard. Hal ini disampaikan oleh Luis Suarez yang merupakan pemain senior di Uruguay. Itulah ulasan harapan Federico Valverde di Piala Dunia Qatar yang akan datang. Bagaimana pendapatmu? Apakah dia mampu membawa Uruguay berbicara banyak di Piala Dunia Qatar 2022 nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.